Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Kalian jangan berpisah, mereka akan datang malam ini. Halo sahabat aktivis MD pecinta movie. Ya, kita mau meringkas alur cerita film Angker Batu yang katanya masuk dalam daftar list film horor Indonesia paling seram. Waduh, kira-kira semenyeramkan apa ya kisahnya? Film ini dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh sutradara film Jelangkung, di mana filmnya juga sangat booming di tahun 2000-an, yaitu Jos Purnomo. Sayang banget nih guys, belum ada platform resmi yang nayangin film ini. Kita aja beli DVD originalnya yang harganya lumayan mahal banget demi mendapatkan tontonan terbaik, sekaligus menghargai karya mereka yang terlibat dalam film ini. Film ini menceritakan tentang reporter dan kameramen dari liputan berita Korea yang tiba-tiba hilang misterius di daerah Angker Batu saat mereka ditugaskan meliput aksi demonstrasi warga yang menolak pembangunan lapangan golf oleh perusahaan Korea. Tapi setelah rekannya ditugaskan mencari ke sana, kota Angker Batu justru terlihat seperti kota mati. Semua penduduknya hilang bagai ditelan bumi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja yuk kita mulai. Adegan diawali dari penebangan pohon di hutan Angker Batu yang dilakukan oleh perusahaan Korea. Aksi tersebut dipimpin oleh Pak Kim, pemilik perusahaan PT Daesung Perkasa, yang akan menjadikan tempat itu lapangan golf terbesar se-Asia dalam proyek Alas Indah. Pak Kim datang dan memarahi anak buahnya karena sangat lambat dalam bekerja menebang pohon, dan Pak Kim takut keburu deadline. Tiba-tiba ada angin ribut yang menghantam mereka semua. Pak Kim kabur dengan mobilnya sementara semua anak buahnya disapu habis kesana kemari sebelum akhirnya ada sosok yang gak ditampilkan di kamera menyerang mereka semua. Beberapa hari kemudian, di Jakarta, seorang produser bernama Yuda tengah berdiri di tengah gerimis karena menunggu jemputan partnernya, seorang reporter bernama Kanaya dan sang supir yang bernama Warno. Mereka merupakan anggota tim Breaking News Voice of Korea yang sangat terkenal dengan berita liputan orang-orang Korea yang sukses di berbagai negara. Kanaya mengatakan pada Yuda jika ada hal penting yang harus mereka bahas, perihal liputan pembangunan lapangan golf oleh perusahaan Korea di Angker Batu yang didemo massa. Yuda pun kebingungan karena sebelumnya mereka sudah mengirim tim khusus ke sana untuk meliput, yaitu Manda dan kameramennya Rino. Tapi Kanaya berkata justru itu alasannya mereka bertemu. Manda dan Rino tiba-tiba hilang tanpa kabar dan terakhir kali mereka terlihat diserang sesuatu saat live sebelum koneksinya terputus. Setelah memberitahu bos besarnya, malam itu juga Yuda, Kanaya, dan Warno langsung OTW ke Angker Batu untuk mencari partner mereka yang hilang. Warno berkata jika menurut orang sana, siapapun yang datang ke Angker Batu dengan niat merusak gak akan bisa pulang dalam keadaan selamat. Yuda memberitahu jika 2 tahun lalu dirinya pernah membuat film dokumenter di sana. Dan memang benar, masyarakat di sana percaya kalau di dalam hutan yang disebut Alas Ketonggo ada keraton makhluk gaib. Tapi setelah Yuda dan timnya menelusuri, mereka gak melihat, gak mendengar, gak merasakan ataupun menemukan apa-apa di dalam hutan. Warno melanjutkan jika mereka gak bisa melihat makhluk itu begitu saja. Ada caranya untuk melihat alam gaib di sana, yaitu dengan mencuci muka dengan air yang berasal dari sungai Angker Batu. Setelah berjam-jam berkendara dari Jakarta menuju Angker Batu, akhirnya mereka tiba di gerbang proyek Alas Indah. Mereka bertiga turun dari mobil dan masuk ke dalam gedung. Di sana mereka gak menemukan siapa-siapa dan kondisinya sangat berantakan. Lalu Yuda mengambil peta lokasi. Semua peralatan juga gak berfungsi. Kemudian Yuda mendengar sesuatu dari dalam lemari yang ternyata itu adalah Pak Kim dengan kondisi sangat ketakutan. Mereka membawa Pak Kim ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Tapi rupanya kondisi di kota jauh lebih buruk. Gak ada satu orang pun yang mereka lihat. Kota itu terlihat seperti kota mati menyeramkan. Penduduknya hilang entah kemana bagai ditelan bumi. Warno berhenti di Pertamina untuk mengisi tangki bensinnya. Tentu saja dia bebas mengisi sepuasnya tanpa membayar, karena gak ada yang jaga.
Enak juga ya. Dan di sini, Warno belagak jadi reporter yang melaporkan jika semua warga menghilang. Di sepanjang film, si Warno ini yang menjadi pencair suasana gitu guys. Kehadirannya tuh membuat kalian yang memiliki rasa takut berlebihan akan suasana mencekam jadi lebih baik dan tenang. Jadi aman untuk ditonton. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka berhenti lagi di tengah jalan dan turun dari mobil. Kondisinya sama, sepi, sunyi, seperti gak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, Pak Kim hilang dari dalam mobil dan mereka pun berpencar untuk mencarinya. Pak Kim rupanya ada di kantornya yang kosong, kemudian meminta mereka untuk mengantarnya ke hotel miliknya. Di tengah jalan, mereka menemukan seorang gadis yang berjalan aneh dan kondisinya sangat memprihatinkan. Lalu tiba-tiba gadis itu pingsan. Mereka pun membawa gadis tersebut masuk ke dalam mobil. Kita sebut saja namanya Imelda. Setibanya di hotel, kondisinya masih tetap sama. Gak ada orang sama sekali. Yuda bergegas membawa Imelda ke kamar dan meletakkannya di bed up, lalu meminta Kanaya untuk memandikannya sekaligus meminjamkan bajunya. Sementara Warno diminta Pak Kim untuk ikut bersamanya pergi ke ruangannya. Meski sudah dimandikan, Imelda masih belum sadar tuh guys. Dan di ruangan Pak Kim, Warno malah asik main golf. Sementara Pak Kim sendiri terlihat mencari sesuatu. Kemudian Warno bertanya, sudah berapa lama Pak Kim tinggal di sana? Ternyata baru 2 bulan. Kanaya membaringkan Imelda di tempat tidur, lalu pergi mencuci wajahnya yang tanpa sadar air kerannya berasal dari sungai Angker Batu. Yuda mencoba menelpon tapi gak ada sinyal. Lalu dia berbaring di kasur dan saat terlelap tidur, Yuda bermimpi bertemu Manda yang meminta tolong. Yuda pun kaget dan langsung bangun. Jam pun sudah menunjukkan pukul 4 sore. Yuda kemudian masuk ke kamar Kanaya, tapi dia gak menemukan siapa-siapa dan segera berlari menuruni tangga ketika melihat ada koki di bawah. Yang ternyata koki itu adalah Warno yang ingin memasak makanan untuk Imelda. Yuda pun bertanya kemana yang lain. Warno menjawab jika Pak Kim tidur setelah dibuatkan teh, sementara Kanaya katanya pergi ke supermarket. Merasa situasinya sangat kacau dan aneh, Yuda pun meminta kunci mobilnya pada Warno dan pergi ke kantor polisi. Kanaya yang lagi ada di supermarket mengambil troli dan mencari sesuatu yang dia butuhkan. Sumpah, aku nontonnya aja merinding guys. Apalagi sampai membayangkan ada di supermarket sendirian tanpa ada satu orang pun. Ngeri banget cuy. Kanaya merasa deg-degan ketika trolinya berjalan sendiri dan lari ketakutan saat melihat sosok makhluk dari pintu kulkas. Yuda yang tiba di kantor polisi lagi-lagi mengalami kondisi yang sama tuh guys. Gak ada orang sama sekali. Kantor polisi sepi dan berantakan. Saat melihat ada bercak saus di lantai, Yuda mencoba mengikutinya dan terkejut saat melihat ada tahanan yang mati mengenaskan. Dan tahanan lain yang bertingkah aneh seperti zombie menarik Yuda dari sel belakangnya. Yuda yang ketakutan langsung lari dan tancap gas. Di tengah jalan, Yuda gak sengaja menabrak Kanaya. Lalu mereka dikagetkan dengan orang seperti zombie yang mengetok jendela kaca mobilnya. Mereka pun segera bergegas pergi dan tiba di tempat penginapan yang disewa partner mereka. Di sana juga ada mobil tim Voice of Korea yang digunakan Manda dan Rino. Yuda segera mengecek mobil dan mengambil walkie-talkie. Di sini Kanaya sangat takut dan cemas. Yuda lalu memeriksa sinyal dan mencoba memonitor Rino dan Manda. Yuda mengikuti arah sinyal yang menuju ke toko furniture dan pergi ke lantai 2. Akhirnya di sana Yuda berhasil menemukan Rino yang bersembunyi dan kondisinya sama seperti Pak Kim sebelumnya, ketakutan hebat. Karena si Rino ini hilang kendali, Yuda menampar bahkan menonjok Rino untuk menyadarkannya. Tiba-tiba Rino teriak memanggil Manda dan Yuda pun memeluknya. Malam pun tiba. Di hotel, Warno mengajak Imelda mengobrol. Lalu Yuda datang bersama Kanaya dan Rino, dan Yuda mencoba bertanya pada Rino apa yang sebenarnya terjadi. Rino berkata dia gak tahu. Waktu itu semua orang berlarian dan dirinya masuk ke dalam mobil. Lalu Rino lupa kejadian selanjutnya. Bahkan dirinya gak tahu Manda kemana. Kemudian mereka menyaksikan bersama isi rekaman dari kamera Rino. Dimulai dari wawancara Manda dengan Pak Kim tentang proyek Alas Indah itu.
Pak Kim berkata jika dia sangat bingung sebab dirinya sudah mendapat izin resmi secara legal dari pemerintah Indonesia. Tapi kenapa para warga justru menentang dan menghambat jalannya proyek tersebut? Padahal Pak Kim sudah menghabiskan jutaan dolar untuk pembangunan lapangan golf tersebut. Rekaman berikutnya menampilkan wawancara dengan warga setempat. Intinya, para warga gak setuju dengan pembangunan lapangan golf tersebut karena memotong sebagian wilayah hutan angker batu, di mana masyarakat khawatir jika pembabatan hutan tetap dilanjutkan akan mengganggu ketentraman para penghuni hutan angker batu yang disebut Alas Ketonggo, dan akhirnya akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Semua penduduk di sana percaya jika hutan angker batu dirusak, mereka semua akan celaka. Bahkan mereka gak berani mengatakan sesuatu tentang hutan itu karena saking keramatnya. Selain tabu, mereka takut terkena tulah. Karena di sana ada kerajaan iblis yang disebut Kerajaan Lelembut. Dan tiap malam Jumat Kliwon, para penduduk pasti rutin memberikan sesajen sebagai pertanda jika mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Manda mencoba mengetok pintu rumah penduduk, tapi semua penduduk menolak untuk membicarakan Alas Ketonggo. Rekaman berikutnya menampilkan liputan saat unjuk rasa, dan Manda mewawancarai Pak Gondo yang bisa dikatakan sebagai juru kunci daerah angker batu. Pak Gondo mengatakan penduduknya gak akan unjuk rasa jika musyawarahnya ditanggapi. Pak Gondo pernah memberitahu pimpinan proyek, yaitu Pak Kim, jika Alas Ketonggo adalah hutan lindung yang harus dilestarikan keberadaannya. Gak boleh diusik. Tapi Pak Kim terus-terusan berkata jika dia sudah mendapat izin resmi dari pemerintah Indonesia. Padahal kata Pak Gondo, pemerintah Indonesia sendiri gak pernah memanggil warga angker batu untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proyek tersebut. Lah kalau begini, siapa yang salah? Kalian pikir sendiri aja lah. Mimin takut ditangkap dan disomasi, guys. Pak Gondo berkata jika leluhur mereka berpesan agar jangan ada yang mengganggu, apalagi merusak Alas Ketonggo jika tidak ingin kualat. Karena seperti yang sudah dibilang tadi, di sana terdapat keraton goib kerajaan makhluk halus. Adegan beralih ketika Rino dikejar oleh sosok menyeramkan sebelum rekaman itu mati. Rino berkata jika mereka harus segera kembali ke Jakarta. Tapi Yuda gak akan kembali sebelum menemukan informasi tentang Manda. Karena Yudalah yang sudah meminta Manda mengambil liputan di daerah angker batu ini. Jadi dia harus bertanggung jawab sampai tuntas. Wah, produser yang berwibawa dan berdedikasi ya. Untuk pertama kalinya guys, kita mendengar sekaligus melihat Imelda berbicara. Imelda berpesan agar mereka jangan berpisah, karena para makhluk halus yang marah itu akan datang malam ini. Pak Kim yang sedang tidur mendengar suara decitan dan melihat ada sosok bermain ayunan di halaman bawah. Sosok itu lalu terbang menuju jendela dan masuk ke dalam kamar Pak Kim. Pak Kim pun langsung lari ketakutan. Imelda berkata jika dirinya melihat sendiri jika gerbang yang selama ini terkunci antara dunia manusia dan dunia iblis sudah rusak. Sehingga mereka, para makhluk halus, jadi bebas berkeliaran dan sekarang mereka sedang mencari tempat tinggal baru. Imelda melanjutkan jika sudah ada beberapa yang tinggal di hotel tersebut. Rino bersikeras ingin pulang dan Pak Kim yang datang justru juga mengajak mereka keluar dari sana. Tapi karena gak ada yang setuju, akhirnya Pak Kim pergi sendiri dengan mobilnya yang kemudian disusul oleh Rino. Sementara Yuda mencuci wajah yang air krannya berasal dari sungai angker batu. Alhasil gak berapa lama kemudian Yuda melihat sosok-sosok menyeramkan dan mengalami hal-hal aneh. Walkie-talkie-nya tetap berbunyi meski sudah patah menjadi dua, dan itu sangat mustahil kan? Kanaya didatangi oleh sosok bayangan hitam yang sisa kulit dan tulang aja sedang menari-nari. Yuda kemudian melihat sosok berwajah rusak berjalan kayang. Yuda memberanikan diri keluar dan melihat Kanaya terdiam mematung. Kemudian Yuda menarik Kanaya pergi dan Warno menarik Imelda. Di dalam mobil, Imelda mengatakan jika malam ini mereka akan dikerumuni setan dan mereka harus menemui Pak Gondo, juru kunci angker batu yang tinggal di pemukiman daerah angker batu selatan yang masih belum dikuasai oleh makhluk halus. Sementara itu, Pak Kim dan Rino diterpa hujan badai dan mobil mereka mati di tengah jalan. Lalu sosok tak kasat mata mempermainkan mobil mereka seperti seorang anak kecil yang bermain mobil-mobilan. Karena gak tahan, Pak Kim pun keluar mobil dan akhirnya diserang lalu dibawa oleh si hantu.
sementara Rino yang ketakutan mengunci mobilnya. Warno dan yang lain tiba di Angker Batu Selatan, tapi rupanya mereka sudah terlambat. Keadaan di sana sudah kacau. Orang-orang berlarian, kesurupan massal terjadi di mana-mana dan satu persatu warga mulai hilang. Yuda pun turun untuk membantu mereka, sementara Warno malah mengambil kamera dan merekam kejadian itu. Kanaya yang takut ditinggal sendirian bersama Imelda akhirnya juga turun dari mobil. Suasananya sangat mencekam. Di tengah hujan dan kegelapan, terdengar jeritan orang-orang yang kesurupan penuh kepanikan. Yuda membantu seorang anak yang diserang ayahnya sendiri yang kesurupan. Lalu sang ayah menyerang Kanaya sebelum akhirnya berhasil diusir oleh Yuda. Orang-orang bertingkah aneh seperti zombie satu persatu. Warno yang mendengar anak kecil sedang bermain dan bernyanyi mencoba mendekatinya. Tapi rupanya anak-anak itu sudah berubah jadi sosok yang sangat menyeramkan. Imelda yang sendirian di dalam mobil juga mulai dihantui oleh sosok menyeramkan. Kemudian Pak Gondo datang menyelamatkannya. Pak Gondo mengajak warga yang tersisa menuju pendopo. Setidaknya mereka bisa aman di sana dengan bantuan cermin yang melilingi tempat tersebut. Cermin itu bisa membantu makhluk-makhluk halus itu agar gak bisa masuk. Yuda kemudian berkata pada Pak Gondo jika kedatangannya ke tempat itu untuk mencari rekannya yang hilang. Pak Gondo menjawab jika dirinya sudah memperingatkan Pak Kim agar jangan mengusik hutan alas Ketonggo. Tapi himbauannya gak digubris. Dan lihatlah apa yang terjadi sekarang. Semuanya kacau. Pintu goib selo penangkap sudah terbuka lebar. Pak Gondo meminta semua orang jangan jauh-jauh dari cermin. Di sini, Kanaya masih terlihat takut dan risih dengan kemisteriusan si Imelda. Warno malah asyik ngerekam sejak tadi tuh guys. Semua orang ketakutan karena mereka dikelilingi oleh berbagai macam hantu dan iblis. Mulai dari kuyang, tuyul, parakang, landawur, gondoruo, dan lain sebagainya. Tiba-tiba cermin mulai pecah satu persatu karena gak bisa menampung banyaknya energi negatif. Sehingga satu persatu warga mulai diserang dan kesurupan, termasuk Kanaya yang pikirannya kosong. Arwah Kanaya ada di antara dua alam, seakan dikelilingi ranting, duri, dan juga api. Lalu ada sosok besar yang membawa Kanaya lalu melemparnya ke dalam wadah air besar seperti danau. Hal itu membuat Kanaya muntah air di dunia nyata. Di sini pikiran Yuda mulai kosong dan dia hendak dirasuki, tapi beruntung Pak Gondo menyelamatkannya. Jeritan kembali terdengar di mana-mana. Pak Gondo khawatir Kanaya gak bisa diselamatkan. Imelda kemudian memberi saran jika Yuda ingin temannya selamat, maka dia harus pergi ke istana iblis yang sekarang ada di salah satu hotel di bukit tengah hutan, yang sengaja dibangun oleh Pak Kim sebelumnya. Pak Gondo berkata jangan, karena sangat berbahaya, bahkan nyawa taruhannya. Tapi Yuda gak peduli dan nekat pergi ke sana bersama Imelda. Mereka menaiki mobil menuju bukit itu dan Yuda melihat peta proyek yang dia ambil sebelumnya di gedung pertama untuk mencari lokasi bukit itu. Mereka melaju dengan mobilnya tapi di tengah jalan ada batang kayu besar yang menghalangi. Merasa gak mungkin bisa mengangkat kayu besar itu sendiri, mereka berdua melanjutkan dengan berjalan kaki. Di tengah pelarian, mereka bertemu sosok menyeramkan dan Imelda meminta Yuda supaya jangan takut dan jangan menatap mata makhluk tersebut. Saat makhluk itu pergi, Imelda berkata jika kerajaan lelembut sudah ada di depan mata dan berkata jika teman Yuda, si Manda, mungkin juga disembunyikan di sana oleh sang ratu. Imelda memberikan kalung jimatnya pada Yuda untuk berjaga-jaga sekaligus melindungi Yuda. Yuda pun masuk ke dalam gedung dan berteriak meminta mereka agar mengembalikan Manda dan berjanji gak akan mengganggu mereka lagi, sekaligus memberikan tempat itu sehingga mereka bisa menggunakannya sebagai sarang kerajaan yang baru. Sambil berteriak, Yuda diserang habis-habisan oleh sosok tak kasat mata, ditonjok, dibanting, dan ditampar berkali-kali. Dan kita bisa saksikan jika Yuda sebenarnya tidak sendiri di dalam gedung tersebut. Dia dikelilingi oleh ratusan jenis hantu. Kemudian tiba-tiba suasana menjadi senyap, sunyi, dan Yuda menemukan Manda lalu segera membawanya ke mobil. Dan adegan beralih ke beberapa saat kemudian. Kanaya rupanya selamat dan Pak Gondo bersama warga mengunci tempat itu lalu meminta Yuda hati-hati dalam perjalanan pulangnya. Mereka pun pergi dan di tengah jalan mereka menemukan Rino yang linglung, berjalan sempoyongan. Mereka pun membawa serta Rino untuk pulang ke Jakarta. Saat Warno bertanya tentang Imelda, Yuda gak bisa menjawabnya.
Dan mungkin si Imelda mengorbankan diri diambil oleh si hantu untuk ditukar dengan Manda. Setelah beberapa jam perjalanan, Warno terkejut dan membangunkan semuanya. Mereka tiba di Jakarta, tapi ternyata keadaan di Jakarta sama seperti saat mereka pertama kali tiba di Angker Batu. Semua penduduk hilang dan gak ada tanda-tanda kehidupan alias Jakarta seperti menjadi kota mati. Ending yang sangat di luar Naila ya pemirsa. Seandainya endingnya cukup sampai mereka pulang, masih bisa diterima akal sehat sih. Lah ini, kenapa dari Angker Batu tuh hantu nyasar nyampe ke Jakarta sih? Dan ngambil semua penduduk Jakarta lagi. Emang mereka salah apa ya kak? Hantu ya udahlah, namanya juga film guys. Dan jujur film ini benar-benar membangun suasana yang mencekam sih kalau menurut aku. Layak untuk ditonton buat kalian yang suka horor-horor guys. Sampai ketemu di video berikutnya dan bye-bye. Ada cewek cakep. Sang. Bodinya sang. Jangan pulang dulu ya nak.